Assalamualaikum, salam sejahtera ya untuk semuanya. Saya doakan selalu yang terbaik buat rekan-rekan seantero jagat raya, seantero Indonesia. Selalu diberikan rezeki yang banyak buat beli beras semoga kalian. Amin, amin, amin. Bosku, di kesempatan ini saya mau sharing ya perihal tutorial making bed. Nah, ini untuk kali ini dikontak sama rekan-rekan trainee, diimpor langsung dari negara Lampung. Kali ini dikontak sama Raden Ayu. Raden Ayu Elizabeth Sanjoyo, diimpor langsung dari Lampung Tengah. Seperti apa prosesnya? Langsung guys. Ciu. Mekri. Benggalo. Oke bosku, seperti biasa ya untuk making bed kita pastikan disajikan dengan tata cara profesional, presented with professional manners. Sambil making bed, kali ini saya mau sharing perihal point of leadership. Berarti poin-poin apa sih dalam kepemimpinan? Ini yang sudah tahu semakin hafal, yang belum tahu menjadi tahu. Seperti apa? Langsung guys. Untuk leadership ya, itu ada 10 menurut disiplin ilmu saya. Itu ada disingkat ya, TT, PP, CC, dan MOVE. Nah, 10 poin tadi kita kupas satu persatu ya. Yang pertama adalah trainer. Berarti training ya. Nah, apa sih kegunaan training itu? Kegunaan training adalah make job easier ya. Berarti membuat pekerjaan semakin gampang. Jadi kalau kita sebagai seorang leader memastikan nih tim kita harus dikasih training. Jangan dibiarkan disuruh ke area, terjun ke area tanpa ilmu yang cukup mumpuni. Nanti bisa berbahaya nanti di perjalanan. Berikutnya sebagai seorang leader kita harus sebagai team member. Berarti harus apa ini? Berbaur ya, membaur sebagai tim. Ya diusahakan jangan sampai kita renggang ya terlalu jauh antara tim sama ininya sama kita. Nanti kalau kita terlalu jauh, kurang komunikasi nanti ada miskom nanti kalau dari top manajemen menginstruksikan sampai ke bawah nanti kita nggak sampai. Yang ada ya kita berbaur ke tim agar kita bisa merasakan apa yang dirasakan tim. Terus bila mana ada informasi, ada instruksi segera cepat sampai ke akar-akar. Berikutnya seorang leader itu harus sebagai seorang planner, berarti seorang perencana. Berarti one day, suatu saat nanti kita jadi seorang leader, digaji lebih dibandingkan dengan timnya adalah sebagai perencana. Merencanakan apa sih yang dilakukan, action plan kita untuk menyongsong masa depan dibawa dengan tantangan yang semakin ketat. Nah, kita harus bisa merencanakan rencana yang jitu, saving cost, tapi hasil yang memuaskan. Itu harus kita pikirkan. Dan terakhir adalah memikirkan ya dengan cost yang kecil, minimalis cost kecil tapi dengan hasil yang bagus, dan tim kita juga tidak merasa terbebani dengan semua itu. Yang ada itu win-win solution, semuanya senang menerima. Berikutnya sebagai seorang leadership, seorang leader harus sebagai seorang problem solver, berarti pemecah masalah. Berarti kalau ada permasalahan, terkadang dengan keterbatasan ilmu tim kita tidak semuanya diselesaikan dengan tim kita. Ada kalanya kita harus turun ke lapangan untuk sebagai problem solver.
Untuk itulah kalau ada problem solver, ya kita harus hadapi dengan jantan. Jangan bersembunyi, nanti tim kita akan bingung nanti kalau kita bersembunyi. Berikutnya, sebagai seorang leader harus sebagai seorang komunikator. Berarti harus berkomunikasi ya. Bila mana ada instruksi dari top manajemen, instruksinya seperti apa, harus segera diarahkan sampai ke bawah. Biar nanti jangan sampai nanti miscommunication. Terus komunikasi apa yang efektif adalah komunikasi dua arah. Berarti harus ada feedback, umpan balik. Jadi jangan cuma satu arah, nanti kurang begitu bagus hasilnya. Berikutnya, sebagai seorang leader harus sebagai seorang controller, berarti seorang pengontrol. Jadi memastikan harus pekerjaan tim harus dicek. Trust is good, check is better. Percaya itu baik, tapi ngecek lebih baik lagi. Untuk itulah kita harus cek nih untuk hasil tim kita. Kalau emang sudah oke, kita kasih apresiasi. Oke bro, kamu good job. Tapi kalau emang kurang, kita harus komunikasikan. Bro, kurang kamu di sini ya. Dipastikan ini caranya. Gitu. Berikutnya, sebagai seorang leader harus sebagai seorang motivator, berarti pengasih motivasi. Apalagi di saat situasi saat sekarang sedang pandemi, pastikan dikasih motivasi, sehingga akan membuat timnya itu tetap semangat sekalipun hujan badai. Bukan sebaliknya, yang ada sikap kita akan mengkerdilkan semangat tim, seperti itu. Berikutnya, seorang leader harus sebagai seorang organize, berarti pengorganisasi. Berarti kita sebagai seorang leader memastikan tim kita harus kita organisasi dengan sangat bagus. Kalau emang ada problem, ada kendala di lapangan, kita organisasikan dengan cara yang bagus, dengan cara yang santun, tidak harus dengan urat nadi yang keras, seperti itu. Berikutnya, sebagai seorang leader harus sebagai seorang fasilitator, berarti memfasilitasi. Jadi contoh nih, saya ingin tim saya untuk membersihkan tidak boleh memakai handuk, contoh. Nah, tapi kita nggak dikasih handuk, tapi kita nggak dikasih dashboard, dikasih lap. Ya jangan disalahkan, nanti tim kita akan ya kalau terpaksa ya akan menggunakan handuk. Tapi kalau kita dikasih fasilitas, bro, saya nggak mau ya tim saya memakai handuk, tapi ini alatnya, nanti dikasih fasilitas. Contoh lagi memfasilitasi, contoh ada tim kita yang sedang berkepentingan, mungkin acara yang mendesak, mungkin pernikahan, sedang mau nikah, tapi okupansi hotel rame terus. Nah, kita harus memfasilitasi, kasihlah libur, kasihlah cuti, tapi nanti mungkin dengan konsekuensi ya, mungkin timnya diundur dulu liburnya, agar nanti ya sama-sama kan untuk nikah kan sekali seumur hidup. Jadi jangan sampai nanti gagal nikah karena hotelnya rame, kan lucu nanti kan, seperti itu. Berikutnya yang terakhir adalah seorang leader harus sebagai seorang evaluator ya, pengevaluasi. Berarti mengevaluasi harus harus real nih, harus secara nyata. Kalau emang kerjanya bagus, ya kita harus bilang, bro, good job, tingkatkan terus. Kalau emang kurang bagus, ya kita katakan, bro, performance kamu kurang oke. Ini yang perlu diperbaiki ya. Jadi harus mengevaluasi. Jangan dibiarkan tim kita nggak tahu masalahnya atau mungkin kurang apresiasi sehingga ya kurang bersemangat dalam tim. Oke bosku, mungkin sekian sharing dari saya. Semoga bisa menjadi inspiring buat rekan-rekan hotelier, rekan-rekan housekeeping pemula seantero Indonesia. Thank you bosku.
Salam ciu. Mekri. Benggelo. Lumayan lah buat sekelas training. Kalau hasilnya perfecto berarti karyawan dong. Nah, saya yakin teman-teman yang trainee semua berawal dari hal yang kecil ya, dari belajar untuk menjadi mahir. Insya Allah pasti akan bisa. Seperti biasa, komitmen di tim kami untuk prepare tamu-tamu yang VIP, kita pastikan untuk bikin towel art, animal towel. Nah, kali ini dipraktekkan dari rekan trainee, namanya Elizabeth, bikin tutorial dinosaurus ala-ala. Seperti apa? Langsung ya guys. Mekri.